Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar kulumpuhin. Vera, dasar jalang. Beraninya kamu rayu suamiku. Kuhabisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silakan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku. Kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal balas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah,
Aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz, Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu, Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah. Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah. Tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Fira terganggu. Hazel, Ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah, tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah, Oh, bisa. Ayah janji padamu, nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang Jo keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. terima kasih, Bu. Tapi Kak Fira baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Fira sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan.
Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, Ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang nggak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah. Jangan khawatir, Ayah, Ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya. Ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain. Bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Hah, pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel. Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja, rupanya Hazel itu putri palsu. Pasti dia Putri punya. palsu. Diamlah!
Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga, Vera, kamu gila? aku lagi bersihin sampah. Sudah jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei, berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu siapa ya? Nggak ada sopan ya? Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh. Jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi. Akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila. Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah.
Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel, kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Nggak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak. Kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit, cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, Jangan sentuh aku. Hazel, kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kak Jeff, Kak Vera pasti nggak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu nggak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tata. Perasaan duduk di tata emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru, kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera gak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff, kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Kamu terluka di bagian mana? Jalang. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya. Gimana lukamu? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa, gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir, pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff gak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku gak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kamu? Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia? Kok aku belum pernah lihat?
Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan? Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Nggak mau? Ya sudahlah. Murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas, di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah.